Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Sekarang juga mau terlihat rapi juga ya. Bagaimana tadi perjalanannya di jalan? Apakah ada hambatan atau mungkin ada halangan gitu? Enggak ada, aman aja. Oh, aman. Oke, aman ya. Aman. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya bahwa kita di hari ini akan melaksanakan sesi konseling, yang dimana sesi konseling ini akan berjalan sekitar kurang lebih 30 menitan. Kalaupun lebih itu ya mungkin tergantung bahasan yang akan kita sampaikan gitu. Nah, terus saya mau bertanya dulu, apakah kamu sudah pernah mengikuti sesi konseling sebelumnya? Belum. Belum. Jadi kurang lebihnya kamu belum tahu ya apa itu sesi konseling. Baik, jadi saya juga izin menjelaskan ya sedikit tentang kurang lebihnya apa itu sesi konseling. Jadi sesi konseling itu adalah upaya bantuan dari seorang konselor kepada konseli, yang dimana di situ untuk menemukan solusi-solusi yang terkait dengan permasalahan ataupun hal-hal yang sedang dirasanya sama kamu itu tidak nyaman gitu akhir-akhir ini. Dan di sini juga saya membawa alat tulis dan juga alat perekam. Apakah diperbolehkan? Boleh. Oke, baik ya. Boleh. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak, lanjut aja. Lanjut aja. Oke. Baik, kamu silahkan sekarang boleh menceritakan apa yang sedang akhir-akhir ini kamu rasakan. Silahkan. Jadi saya pernah kesengaja melihat sesuatu yang mama. Nah itu teh pernah kealamian pas pertama kali. Kan orang tua tuh cerai ya. Pas awal-awalnya tuh itu yang kealamian. Nah pas waktu itu teh Yang apa? yang kealamian aku pernah lihat itu di apa mama. Terus waktu itu aku pernah kayak sampai gimana dijelasin sampai gitu ya sampai tangan mungkin menyakiti diri ya, sendiri gitu. Tapi yang kemarin mah enggak, alhamdulillah tuh cuma langsung ke rambut dipotong sampai pendek banget. Oh, pendek banget. Yang kemarin tuh sampai ngaruh ke kuliah juga. Oh, kuliah. Ya, beberapa hari nggak masuk. Jadi kayak keganggu lah gitu. Sampai yang kemarin tuh aku ngeliat kayaknya memang enggak sama aku, jadi sekarang dia berhenti, tapi nggak tahu masih lanjut apa enggak gitu. Tapi kayaknya udah enggak, jadi sekarang udah biasa lagi. Jadi kamu merasa ada hal yang kurang mengenakan dari orang tua kamu ya, khususnya mama kamu, yang membuat kamu itu tidak fokus untuk kuliah sampai beberapa hari tidak masuk, terus sampai kamu tadi mama menyakiti diri sendiri gitu, sampai potong rambut juga, dan itu mungkin sangat berpengaruh terhadap diri kamu dan juga terhadap apapun yang kamu jalani di kehidupan kamu sekarang gitu. Apakah betul seperti itu? Iya. Oke. Baik. Sekarang dari sesi konseling ini gitu ya, apa sih yang kamu harapkan terjadi pada diri kamu? Mau tahu gimana cara melampiasnya nggak ke arah situ, terus biar netral aja gitu. Jadi kamu ingin diri kamu menjadi lebih netral kembali seperti biasa yang sebelum kejadian ini kamu alami gitu. Dan kamu juga ingin menemukan solusi supaya ketika kamu mengalami hal itu kamu tidak mengulangi kejadian atau mengulangi perlakuan terhadap diri kamu sendiri. Betul seperti itu? Oke. Ada lagi gak selain itu? Kayaknya cuma itu doang sih. Cuma itu doang gitu ya. Jadi kamu cuma ingin menemukan solusi terhadap apa yang sudah terjadi sekarang gitu pada diri kamu. Oke. Nah, lalu selanjutnya mungkin ya saya ingin bertanya, dan mungkin pertanyaan ini tuh sedikit
agak aneh gitu ya. Nah, tapi sebelum saya menyampaikan pertanyaannya, saya ingin kamu membuat posisi duduk kamu menjadi lebih rileks kembali, lebih santai dan lebih enjoy, dan kamu juga boleh tarik nafas untuk sementara waktu. Silakan. Boleh perbaiki duduknya, dinyamankan lagi. Sudah? Oke. Mungkin bayangkan gitu ya. Kamu bayangkan ketika kamu pulang dari sesi konseling ini, kamu pulang ke rumah dan lalu secara tiba-tiba kamu tertidur, dan pada saat kamu tertidur terjadi sebuah keajaiban. Nah, dan masalah yang tadi kamu bicarakan ke saya itu tiba-tiba secara tidak langsung hilang dan tuntas itu karena keajaiban yang telah terjadi pada diri kamu. Dan ketika bangun pada pagi harinya, kamu membayangkan diri kamu merasakan ada sesuatu yang berbeda kan? Ada. Apa yang kamu rasa berbeda pada diri kamu pada pagi hari itu? Kayak ringan aja gitu, nggak ada yang dipikirin dari masalah itu. Baik, jadi kamu pada pagi hari itu merasa diri kamu itu terasa ringan sekali, terus gak ada yang dipikirin dan enjoy juga mungkin. Oke. Nah, pada pagi hari itu di bayangan kamu apa sih yang kamu lakukan? Beres-beres kamar. Beres-beres kamar. Ada lagi? Lari. Lari. Jogging mungkin ya? Jogging. Oke. Jadi kamu pada pagi hari itu melakukan kegiatan beres-beres kamar gitu supaya kamar kamu terlihat rapi dan bersih gitu seperti sedia kala gitu, dan juga kamu melakukan jogging gitu ya supaya membuat diri kamu terasa lebih sehat juga gitu ya, terasa lebih fit juga mungkin ya. Betul seperti itu? Iya. Oke. Nah, di bayangan kamu pada pagi hari itu ada gak orang lain yang mengetahui bahwa pada pagi hari itu ada sesuatu yang berbeda pada diri kamu? Ada. Siapa? Ada saya. Adek. Apa sih yang dia lihat ketika melihat kamu dirasa ada yang berbeda gitu? Apa yang dia lihat? Yang dia sadari? Kayak lebih sumringah sih kayaknya. Lebih sumringah, lebih rileks lagi mungkin ya, lebih santai gitu. Oke, jadi adek kamu menyadari bahwa diri kamu itu menjadi lebih sumringah gitu ya, karena dia juga menyadari bahwa kamu telah menjadi orang yang berbeda pada pagi hari itu. Oke. Kira-kira nih di bayangan kamu, kan tadi adik kamu sudah menyadari bahwa diri kamu itu dirasa ada yang berbeda nih. Nah, kira-kira apa yang dia katakan? Paling kayak tumben gitu. Tumben gitu ya. Kan kalau ada kakak suka gengsi. Tumben atau kayak ya tumben karena beres-beres kamar lah. Oh, iya. Biasanya kan nggak pagi-pagi banget kalau Oh, gitu. Jadi yang ada kamu katakan itu secara tiba-tiba dia mengatakan, wah tumben nih teteh jadi rajin gini gitu ya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu mungkin ya. Oke. Lalu ketika kamu mendengar adik kamu berbicara seperti itu, reaksi kamu bagaimana? Apakah senang atau mungkin bahagia juga karena ada yang menyadari bahwa diri kamu menjadi orang yang berbeda gitu? Senang. Senang gitu ya, kamu merasakan ketika adik kamu menyadari bahwa kamu telah menjadi orang yang berbeda pada pagi hari itu, kamu merasa senang gitu ya, dan juga merasa wah ternyata ada juga nih yang menyadari bahwa aku tuh bisa loh gitu ya. Mungkin seperti itu ya? Iya. Oke. Ada nggak orang lain lagi selain adik kamu yang menyadari? Atau mungkin cuma adik kamu aja? Mama mungkin. Mama. Nah kalau boleh tahu gitu ya,
Apa sih yang beliau katakan gitu ketika melihat kamu menjadi seseorang yang berbeda pada pagi hari itu kira-kira? Kayaknya kurang lebih sama, bakalan nganggapnya kayak tumben gitu. Oh iya, jadi kurang lebihnya sama gitu ya, kayak ada kamu bilang wah tumben nih sepertinya jadi rajin gini Kayak gitu nggak ya. biasanya. Oh iya, kayak gitu ya mungkin. Oke, nah sekarang katakan saja yang tadi semua yang tadi kamu jelaskan sudah tercapai, baik itu kamu menjadi orang yang berbeda pada pagi hari itu, terus kamu merasa bahagia karena kamu disadari telah menjadi orang yang berbeda, terus merasa senang juga, terus merasa diakui mungkin ya kurang lebihnya gitu karena kamu telah menjadi orang berbeda di pada pagi hari itu. Nah, katakan saja semua hal itu sudah tercapai, bayangkan saja gitu ya, semua hal itu sudah tercapai. Nah, apa yang kamu rasakan setelah semua itu tercapai? Bahagia, lega, Ada lagi? udah aja. Plong. Oke, jadi kamu merasakan kamu juga merasa bahagia, lega, dan juga sedikitnya plong gitu ya terhadap diri kamu. Nah, pada saat gitu perasaan itu muncul yang tadi kamu jawab gitu ya, perasaan bahagia itu muncul, lega itu muncul, dan plong itu muncul. Kira-kira kalau diibaratkan ada di bagian tubuh mana yang paling kuat kamu merasakan? Apakah di dada, atau mungkin di kepala, atau mungkin di bagian tubuh yang lain? Biasanya sebelah sini, kepala sini. Di dada sebelah kiri Iya, mungkin. sebelah Oke. kiri. Baik, nah sekarang saya ingin kamu membuat prosedur kamu menjadi lebih rileks lagi, dan kamu boleh menarik nafas terlebih dahulu untuk sebentar. Ya. Oke, nah sekarang saya ingin kamu tutup mata dan fokus pada sensasi bahagia dan lega itu sambil kamu menyentuh bagian tubuh yang paling kuat tadi kamu rasakan. Sekarang silakan tutup mata dan sambil memegang apa yang sudah tadi kamu rasakan. Oke. Perasaannya besar atau kecil? Kecil. Kecil. Oke. Berbentuk atau tidak? Tidak. Tidak. Oke. Berwarna atau enggak? Enggak. Jadi perasaannya kecil dan tidak berbentuk dan juga tidak berwarna gitu ya. Oke. Nah sekarang saya ingin tutup mata di sini. Ya. Sekarang saya ingin kamu bayangkan kamu masuk ke perasaan itu dan perasaan itu membawa kamu ke memori masa lalu yang dirasa di masa lalu itu kamu merasakan kesenangan, kesuksesan, dan juga kebahagiaan. Nah, di momen apa kamu merasakan perasaan bahagia? Apakah itu ketika waktu SD kelas berapapun itu, atau mungkin ketika SMP, atau mungkin ketika SMA mungkin gitu? Boleh disebutkan apa kenangan yang memang membuat kamu bahagia, atau mungkin cerita kesuksesan yang pernah kamu rasakan di masa lalu? Saat SMP. Saat SMP. Apa yang terjadi di sana kira-kira? Yang masih bersama keluarga yang utuh yang sebelumnya. Oke, jadi pada SMP, kalau boleh tahu SMP-nya itu persisnya kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1. Kelas 7. Kelas 7 ya? Iya. Oke, jadi kamu pada kelas 7 kamu merasakan kebahagiaan yang sangat besar mungkin ya dianggapnya sama kamu, terus kesenangan yang memang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, yaitu pada saat ketika keluarga kamu masih utuh gitu ya, kurang lebih seperti itu, betul? Iya. Oke. Nah,
Apa yang ada di pikiran kamu? Bahagia, Bahagia, ada lagi? senang. Senang, ada lagi? Ya. Ya, bahagia dan senang gitu ya. Oke. Tadi jadi ketika kamu mampu mencapai rasa bahagia dan senang itu, kamu merasa bahwa di situ adalah titik kebahagiaan kamu dan memang itu adalah kenangan yang masih diingat sampai sekarang gitu ya. Betul seperti itu? Iya. Oke. Sekarang saya ingin kamu turunkan kembali gitu ya ke pengalaman lain gitu, baik itu SD kelas 4, kelas 5 ataupun kelas 6 ataupun kelas berapapun itu. Nah, yang ada di bayangan kamu, pengalaman kesuksesan kamu pada masa selain SMP ada nggak? Saat SD Kelas berapa persisnya? kelas 4 atau 5 gitu. Antara kelas 4 dan 5 gitu. Apa yang terjadi di sana kira-kira? Pergi jalan-jalan ke Jogja. Jalan-jalan ke Jogja. Iya. Oke. Yang kamu rasakan pada masa itu seperti apa? Bahagia, Bahagia, senang. senang. Ada lagi? Ya. Jadi kamu pada ketika waktu SD kamu pernah liburan ke Jogja bareng teman-teman kelas kamu, terus begitu pun orang tua kamu mungkin ya gitu. Dan kamu merasakan pada masa itu kamu merasa bahagia dan senang gitu ya. Betul seperti itu? Iya. Oke. Nah, karena kamu berhasil untuk mencapai rasa kebahagiaan itu dan rasa kesenangan itu, apa sih yang terlihat atau mungkin yang kamu sadari kamu itu terlihat berbeda pada masa itu? Kayaknya terlalu happy gitu. Terlalu happy gitu ya. Terlalu happy dan mungkin itu perasaan yang kamu rasakan pada saat itu mungkin. Iya. Oke. Nah, kira-kira nih ada gak dorongan yang membuat kamu mampu untuk mencapai rasa kebahagiaan itu? Atau mungkin ada sebabnya gitu sendiri? Apakah itu misalkan contoh dari dorongan keluarga karena selalu didukung pada masa itu gitu, atau mungkin hal-hal yang lain yang membuat kamu merasakan kebahagiaan itu? Ada nggak? Dorongan dari keluarga. Dorongan dari keluarga. Kalau boleh tahu persisnya dorongannya itu seperti apa? Kayak nyemangatin aja gitu. Nyemangatin gitu ya. Jadi ketika kamu diberikan support oleh keluarga kamu merasa disitulah titik kebahagiaan kamu gitu ya. Iya. Oke. Baik, sekarang kamu silakan buka mata kamu dan kamu turunkan kembali dan kamu boleh tarik nafas juga terlebih dahulu. Sudah santai? Oke. Jika diskalakan gitu ya dari 0 sampai 10, yang dimana 0 itu adalah situasi yang membuat kamu sangat terpuruk, dan 10 itu dimana adalah situasi yang baik-baik saja bagi kamu gitu. Nah, kira-kira ada di skala berapa? Dari 0 sampai 10? Di 7. 7. Oke, jadi kamu berada di skala 7 ya. Iya. Nah, jika gitu ya seandainya gitu, kamu terbebas dari masalah yang sedang kamu alami saat ini, kira-kira apa sih yang akan kamu lakukan setelah kita berbincang panjang tadi dan membahas titik kebahagiaan kamu dan cerita kesuksesan kamu? Apa yang akan kamu lakukan? Memperbaiki diri yang sebelumnya gagal gitu. Terus menata diri lebih ke yang lebih teliti lah. Jadi yang akan kamu lakukan memperbaiki diri
supaya diri kamu terlihat rapi dan terlihat ceria mungkin. Iya. Oke, nah kira-kira nih kegiatan untuk menata diri itu persisnya seperti apa, atau mungkin memperbaiki diri itu seperti apa persisnya kegiatannya gitu. Apakah mungkin contoh gitu ya, tidur dengan teratur, kembali tidur dengan teratur, atau mungkin memberanikan diri supaya kamu bisa akrab lagi dengan orang-orang di sekitar kamu gitu, atau mungkin yang lain gitu. Ada nggak yang kegiatan yang akan kamu lakukan untuk mencapai perbaikan diri yang tadi kamu sebutkan? Mencoba untuk memberanikan diri untuk melakukan apapun. Oke. Jadi kurang lebihnya mungkin mencoba untuk melakukan kegiatan yang positif mungkin ya gitu. Kayak mungkin semisal tadi kayak di bayangan kamu membereskan kamar gitu, terus jogging gitu mungkin, contohnya mungkin seperti itu ya. Oke. Nah, baik, kiranya kamu sedikitnya gitu ya, kamu sudah menemukan solusi gitu. Solusi apa yang akan kamu lakukan ketika kamu ingin mencapai titik kebahagiaan yang ingin kamu tuju gitu. Dan seperti yang sudah tadi kamu sebutkan, bahwa dengan memperbaiki diri dan dengan melakukan kegiatan positif, kamu bisa lebih menjadi orang yang lebih ceria, bahagia, dan senang juga gitu ya. Betul seperti itu? Iya. Oke. Nah, kira-kira nih ketika sesi pertama konseling ini selesai, dalam seminggu ke depan apa yang akan kamu lakukan selain yang tadi kamu sebutkan? Mungkin kayak itu yang dilakuin sama ngelakuin hobi kayak. Melakukan hobi gitu ya, menjalankan hobi dengan rasa yang senang gitu dan bahagia juga gitu. Oke, nah jadi itu pun memang kegiatan yang positif ya untuk diri kamu, karena itu sedikitnya mungkin untuk sementara waktu kamu jadi lupa akan apa yang sedang kamu rasakan akhir-akhir ini gitu ya. Iya. Betul seperti itu? Iya. Oke, nah jadi sekarang kamu sudah menemukan gitu ya solusi terkait apa yang akan kamu lakukan di seminggu ke depan gitu ya, yaitu melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan memperbaiki diri juga, dan tidak lupa kamu akan terus melatih hobi kamu gitu ya. Oke. Nah, kiranya untuk sesi konseling sekarang itu dicukupkan sekian gitu ya. Dan sebelum kita mengakhiri sesi konseling ini, saya ingin kamu menuliskan pesan dan pesan yang kamu dapat selama sesi konseling pertama ini dengan saya. Kamu bisa menuliskannya di kertas ini, dan kamu nanti boleh tulis apa sih yang kamu rasakan atau mungkin kesan yang kamu rasakan ketika kamu mengikuti sesi konseling dengan saya. Silakan, ini pulpennya. Nah, sembari kamu menuliskan pesan dan pesan, saya juga akan menuliskan kesan dan pesan selama sesi konseling pertama dengan kamu. Silakan. Boleh, ini untuk bawaannya.
silakan kamu boleh membacakan atau menyampaikan apa yang sudah kamu tulis. Silakan, boleh silakan. Misalnya menjadi yang lebih baik dalam hidup dengan menulis seperti pada awalnya, yang memikirkan masalah yang terlalu larut dan tidak menyelidiki dan mencoba pikiran itu dulu. Misalnya memberikan dorongan semangat untuk bisa hidup dengan tenang terhadap masalah itu. Jadi itu adalah pesan yang kamu rasakan selama sesi konseling pertama itu di hari sekarang itu. Dan saya juga ingin membacakan juga pesan dan pesan yang sudah saya rasakan selama sesi konseling pertama ini. Dan pesannya, saya itu senang karena telah mendengar cerita kebahagiaan kamu di masa lalu, dan itu membuat saya juga ikut merasakan kebahagiaan yang telah kamu alami di masa lalu, baik itu kamu ketika SD dan mungkin tadi yang kamu sebutkan ketika SMP. Nah, untuk pesannya, kamu tadi telah mungkin sebetulnya telah berkomitmen gitu ya untuk setidaknya melakukan kegiatan yang positif untuk hidup kamu dan lebih memberanikan diri dengan orang-orang di sekitar kamu. Oke, seperti itu ya. Nah, sebelum kita akhiri nanti di sesi konseling selanjutnya, kamu boleh melaporkan apa saja kegiatan yang telah kamu lakukan, baik itu kegiatan positif atau mungkin yang tadi kamu sebutkan lebih memberanikan diri untuk lebih dekat lagi dengan orang-orang sekitar kamu, dan kamu juga mencoba memperbaiki diri. Nah, kamu di sesi selanjutnya bisa melaporkan hal tersebut. Paham? Nah, kiranya sebelumnya ada yang mau disampaikan dulu? Baik, mungkin itu kata saya buat keluarga sama kamu. Bila mana kamu perlu untuk membacanya, biar bisa mengingat kebahagiaan kamu di masa lalu. Kiranya untuk sesi konseling pertama ini cukup sekian. Terima kasih telah menyempatkan waktu dan sudah menyempatkan hadir untuk sesi konseling ini. Baik, mungkin terima kasih.